Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walaupun kita masih dalam kondisi virtual seperti ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama terkait materi listrik statis. Nah, sebelumnya di sini Bapak akan mengajak kalian untuk berpikir bersama terkait materi listrik statis. Nah, sebelum kita memasuki materi utama, di sini kita akan mencoba menjawab suatu permasalahan yang ada. Oke? Nah, berdasarkan gambar yang telah tampil, fenomena apakah yang terjadi pada gambar di bawah ini? Nah, mungkin adik-adik semua udah tahu ya, ini merupakan fenomena petir. Nah, untuk selanjutnya. Nah, mengapa sih fenomena petir itu dapat terjadi? Nah, jadi petir umumnya terjadi pada saat hujan turun atau ketika awan tengah mendung. Nah, bahwa petir terjadi akibat dari perpindahan muatan energi muatan negatif menuju ke muatan positif. Nah, petir adalah hasil pelepasan dari muatan listrik di awan. Nah, sehingga energi dari pelepasan itu begitu besar hingga menimbulkan rentetan cahaya, panas, bunyi yang kuat, yaitu gluduk, guntur, ataupun halilintar. Nah, jadi pada dasarnya proses terjadinya petir dengan hubungannya terkait listrik statis. Nah, petir kan sifatnya dia listrik ya, yang tercipta oleh perpindahan muatan energi negatif menuju muatan positif. Nah, itu. Nah, ini apa sih hubungannya antara fenomena petir dan konsep listrik statis? Nah, melanjutkannya tadi ya. Nah, pada petir merupakan salah satu contoh fenomena listrik statis. Nah, pada petir itu hanya muncul dengan waktu yang singkat. Nah, saat elektron bebas berhasil pindah tempat, maka petir itu akan hilang. Jadi, kumpulan awan membentuk awan besar mengandung air sehingga terjadi pergesekan antara awan satu dengan awan lainnya. Nah, oleh karena itu, saat terjadi gesekan, si awan akan mengalami kelebihan elektron yang ada di alam. Nah, dari pergesekan ini, elektron tersebut membentuk gesekan muatan listrik dari awan menuju ke permukaan bumi untuk dinetralkan, sehingga terjadilah petir. Nah, jadi petir itu merupakan bentuk dari netralisir kelebihan elektron yang ada di awan setelah awan tersebut mengalami gesekan seperti itu. Oke. Nah, berdasarkan fenomena yang telah kita bahas tadi, tujuan pembelajaran dari materi listrik statis ini pada pertemuan ini adalah yang pertama, kita dapat menyebutkan contoh gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, menyebutkan jenis-jenis muatan listrik. Dan yang ketiga, menjelaskan interaksi muatan listrik. Oke. Nah, kita bahas satu-satu ya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama adalah pengertian listrik statis. Apa sih itu pengertian listrik statis? Nah, jadi listrik statis itu merupakan
listrik yang muncul secara sementara karena adanya perpindahan elektron bebas. Nah, pada listrik statis tidak dipengaruhi oleh gerakan atau aliran muatan listrik. Nah, sebagai contoh tadi, petir merupakan salah satu contoh dari fenomena listrik statis. Jadi, perpindahan elektron tersebut menyebabkan satu bagian mengalami kelebihan elektron yang selanjutnya akan dilepaskan dalam bentuk energi yang besar. Nah, seperti contohnya tadi pada fenomena petir seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya contoh fenomena listrik statis. Nah, di sini ada contoh yang pertama, itu ada petir. Nah, tadi sudah dijelaskan, kita bahas bersama bagaimana petir itu terjadi. Nah, jadi terjadinya proses terjadinya petir itu karena ada gesekan antar awan di langit yang menyebabkan kelebihan elektron. Nah, adanya kelebihan tersebut, maka terjadilah petir yang berfungsi untuk menetralisir dari kelebihan elektron tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh lain terkait fenomena listrik statis. Nah, ini. Yang selanjutnya itu ada balon yang dapat menarik rambut itu. Kemudian ada penggaris yang menarik kertas, kemudian sisir yang menarik rambut. Nah, itu konsepnya hampir sama seperti pada fenomena petir tadi. Nah, jadi apabila kita menggosokkan penggaris pada kain wol atau pada buku, nah terus kita tempelkan pada potongan kertas, maka dia akan tertarik potongan kertasnya. Itu kenapa? Karena saat kita menggesekkan penggaris pada buku, nah jadi pada penggaris yang tadinya memiliki lebih banyak ion positif atau muatan positif, setelah kita gosokkan, nah jadinya penggarisnya mengalami kelebihan elektron seperti itu. Oleh karena itu, elektron tersebut berusaha dinetralisir saat kita mendekatkan penggaris tersebut ke potongan kertas. Nah, begitupun dengan balon. Nah, itu apabila balon kita gesekkan atau kita gesekkan ya dengan kain wol, kemudian kita dekatkan dengan rambut, maka rambut kita akan tertarik ke balon karena pada balon tersebut mengalami kelebihan elektron yang sedang dilepaskan gitu dengan berinteraksi dengan rambut yang itu naik. Nah, seperti itu. Begitupun dengan yang sisir. Nah, tadi pengertian listrik statis. Kemudian sifat-sifat pada muatan listrik. Yang pertama, nah listrik itu terdiri dari dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan yang kedua muatan negatif. Nah, untuk muatan positif itu tandanya plus, kemudian negatif itu tandanya minus. Nah, ingat-ingat ya adik-adik semua. Nah, itu untuk perbedaan dari jenis muatan positif dan negatif. Yang kedua, nah muatan listrik ini berinteraksi tolak-menolak apabila muatannya sejenis. Apabila ada muatan listrik positif dengan positif, nah dia akan mengalami interaksi tolak-menolak ataupun negatif dengan negatif. Itu kan muatan sejenis. Nah, sehingga dia akan tolak-menolak seperti itu. Yang selanjutnya, nah yang ketiga ini adalah muatan listrik akan berinteraksi tarik-menarik apabila berbeda jenis. Nah, tadi kan yang tolak-menolak apabila satu jenis. Nah, ini yang kedua. Muatan listrik akan berinteraksi tarik-menarik apabila berbeda jenis. Nah, apabila muatan listrik itu terdiri dari muatan positif dan muatan negatif, maka dia akan tarik-menarik. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah
Induksi karena muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. Jadi muatan listrik dapat berpindah dari sumber ke benda yang didekatkan, seperti itu. Nah, oke. Ayo kita menjawab bersama terkait sifat-sifat muatan listrik. Tadi kan kita udah belajar. Nah, yang pertama. Nah, di sini ada muatan, gambar muatan positif dan positif. Nah, kira-kira dia tolak menolak atau tarik menarik nih? Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi dia terdiri dari kutub positif dan kutub positif, sehingga sifat interaksinya akan tolak menolak karena dia muatannya apa? Sejenis, seperti itu. Nah, kemudian yang gambar kedua itu ada muatan positif dan negatif. Nah, dia satu jenis atau dua jenis? Ya, dua jenis. Ada dua jenis muatan. Tadi kalau kita melihat dari sifat-sifat muatan listrik, kalau sejenis berarti dia sifat interaksinya akan saling tarik menarik. Itu. Yang ketiga. Nah, tadi ada muatan positif dengan positif. Sekarang ada negatif dengan negatif. Berarti dia muatannya sejenis atau berlainan jenis. Nah, ya. Jadi muatan negatif dengan negatif itu muatan sejenis. Berarti kalau muatan sejenis, dia sifat interaksinya akan tolak menolak. Nah, yang keempat itu ada muatan negatif dan positif. Dia muatannya sejenis atau berbeda jenis. Nah, muatannya berbeda jenis karena satunya positif dan satunya negatif. Sehingga interaksi yang akan terjadi adalah saling tarik menarik, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya pada materi pemuatan listrik. Nah, yang pertama itu ada dengan cara menggosok. Nah, menggosok itu dilakukan dengan menggosokkan kedua benda dalam satu arah atau disebut dengan metode gesekan. Nah, contohnya pada benda berbahan plastik akan bermuatan negatif jika digosokkan pada kain wol. Nah, contoh lainnya itu pada fenomena-fenomena seperti tadi, ada fenomena petir. Itu karena terjadi karena awan saling bergesekan satu sama lain sehingga awan tersebut mengalami kelebihan elektron atau kelebihan muatan negatif gitu. Contoh lainnya, contoh sederhananya yang sering kita jumpai yang tadi terkait penggaris yang kita gesekkan pada kain wol, maka muatan negatif yang ada pada kain wol akan berpindah pada penggaris sehingga pada penggaris mengalami kelebihan elektron. Nah, begitupun pada balon dan sisir. Dia mengalami kelebihan elektron sehingga dapat menarik barang-barang di sekitar, seperti contohnya menarik rambut, kertas, seperti itu. Oke, untuk muatan listrik yang kedua itu ada cara induksi. Nah, pada cara induksi ini dilakukan untuk memisahkan muatan listrik dalam suatu penghantar dengan cara mendekatkan benda lain yang bermuatan listrik pada penghantar tersebut. Nah, dengan cara ini muatan listrik yang dihasilkan akan berbeda jenis dengan muatan listrik yang digunakan untuk menginduksi. Nah, contohnya pemisahan muatan listrik pada elektroskop yang didekatkan oleh mistar plastik yang telah digosokkan oleh
kain wol seperti itu. Nah, ini tuh gambar alat elektroskop untuk melakukan metode induksi. Nah, pada elektroskop tersebut terdiri dari yang paling atas itu ada kepala elektroskop atau bola logam. Kemudian yang bawahnya ada insulator, bawahnya lagi ada lem emas dan tertutup oleh kaca. Oke. Yang selanjutnya adalah menggunakan metode konduksi. Nah, pada metode konduksi ini dilakukan pada benda yang terbuat dari bahan-bahan tertentu. Nah, metode ini agar menghasilkan muatan listrik di mana kedua benda harus mengalami kontak langsung agar sejumlah elektron mengalir dari satu benda ke benda lain. Nah, jadi pada dasarnya, nah seperti ini. Pada gambar sebelah kiri, dia logam yang diberi muatan positif. Jadi logamnya itu didekatkan dengan konduktor yang bermuatan positif, sehingga nanti muatan positifnya akan berpindah ke logam. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah sebuah logam yang diberi muatan negatif. Jadi konduktornya bermuatan negatif, kemudian logamnya didekatkan, dan yang terjadi adalah muatan negatifnya ini akan berpindah ke logam seperti itu. Nah, itu untuk beberapa pemuatan listrik. Tuh. Nah, mungkin cukup sekian ya adik-adik untuk pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Belum ada ya. Nah, oke. Cukup sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat sampai pembelajaran selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.